Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lim al-ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat dan sekarang kita sudah sampai kepada maqalah yang ke-23. Wal maqalatu tsalisatu wal 'ishruna an Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak annahu qala, Abdullah bin Mubarak berkata, inna rajulan hakiman jama'al ahaditsa fakhtara minha arba'ina alfan. Ada seorang laki-laki yang hakim. Hakim itu orang yang menguasai berbagai macam hal, itu namanya hakim. Hakim itu orang yang menguasai berbagai macam hal, termasuk ilmu-ilmu dari berbagai macam ilmu, itu disebut hakim. Ada seorang laki-laki yang hakim mengumpulkan beberapa hadis. Hadis itu banyak. Ada berapa? Ya banyak. Kalau dihitung bisa lebih dari jutaan hadis itu. Dari beberapa hadis itu dipilihlah ada 40.000 hadis. Famakhtara minha arba'ata alaf. Dari 40.000 hadis itu diseleksi lagi ada 4.000 hadis. Dari 40.000 hadis jadi 4.000 hadis. Famakhtara minha arba'umiyah. Kemudian dari 4.000 itu diseleksi lagi, keluarlah 400 hadis. Famakhtara minha arba'ina. Kemudian dari 400 itu diseleksi lagi jadi arba'ina berapa? 40 hadis. Famakhtara minha arba'a kalimat. Kemudian dari 40 hadis itu dipilihlah 4 kalimat, 4 nasihat penting, 4 pesan penting. Jadi ini intisari dari 40.000 hadis. Ada 4 pesan penting yang disampaikan oleh seorang hakim yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Apa 4 pesan itu? Yang pertama, ihdahunna la tasrikanna bimra'atin ala kulli hal. Yang pertama, jangan tersinggung ini. Jangan gampang percaya sama perempuan dalam setiap keadaan. Ya, artinya perempuan itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada tugasnya sendiri-sendiri. Artinya ini tidak bisa dipahami secara mutlak, secara umum. Pokok jangan percaya sama perempuan. Nah, kalau misalnya urusan mengandung, masa tidak percaya sama perempuan? Bukan laki-laki itu. Tunggu dulu. Ini kan bukan saya yang ngomong. Misalkan urusan mengandung, masa tidak percaya sama perempuan? Tidak usah percaya sama perempuan, ya udah jadi anak. Urusan menyusui, kasihkan ke laki-laki, ya udah jadi menyusui anak. Ya, artinya dalam beberapa urusan itu memang laki-laki itu memang bisa menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam beberapa kondisi perempuan justru lebih terdepan daripada laki-laki. Semisal dalam hal anak itu biasanya perempuan lebih perhatian dibanding laki-laki, betul? Ya, betul.
menang ya, dibela. Dalam hal urusan dapur, perempuan lebih profesional dibanding laki-laki. enggak, kita melihatnya secara umum. Rata-rata kita melihatnya secara umum. Itu kemungkinan besar perempuan lebih profesional di dapur dibanding laki-laki. Tapi dalam beberapa kondisi ya perempuan pasti di bawahnya laki-laki. Kadang perempuan itu juga agak membingungkan. Iya, perempuan itu rumit. Contoh yang sering buat saya bingung ini sering terjadi berkali-kali itu. Kalau saya lagi nyetir sepeda, di depan saya perempuan, itu saya harus hati-hati itu. Karena kadang-kadang perempuan itu sering kali ratingnya ke kanan, beloknya ke kiri. Bener ya? Hati-hati kalau di depan perempuan itu. Sering mau nabrak soalnya. Bukan karena ratingnya. Kadang karena yang lain juga. Kadang membingungkan perempuan itu. Diam itu diartikan marah, apa diam itu setuju, apa bagaimana, kadang juga bingung gitu. Akhirnya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mengatakan, "Dzalla man asnada amrohu ila imra'atin." Sungguh sangat hina orang yang menyerahkan segala urusannya kepada perempuan. Semua urusannya dilimpahkan kepada perempuan. Karena memang perempuan ini Masya Allah banyak godaannya. Makanya Al-Quran itu menyebutkan godaan setan dan godaan perempuan itu lebih besar godaan perempuan. Makanya Al-Quran menyebutkan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Untuk mengalahkan setan itu ya gampang. Tapi kalau urusan perempuan, Al-Quran menyebutkan inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya mereka itu artinya perempuan sangat agung. Bisa jadi orang yang asalnya sangat soleh ketemu sama perempuan jadi sudah berubah. Tapi juga kita harus sportif melihat laki-laki dan perempuan, karena perempuan itu juga bisa menjadi penyelamat. Misalkan seorang laki-laki, dia kalau masih belum punya pasangan itu biasanya matanya tidak bisa dididik. Matanya kayak tidak pernah sekolah, perlu disekolahkan. Jadi matanya itu lihat ke kanan, lihat ke kiri. Dan biasanya kalau sudah punya pasangan lebih terkontrol pandangannya. Kenapa? Karena menikah itu ahsanu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Salah satu manfaat dan tujuan menikah, pertama untuk menjaga pandangan, yang kedua untuk menjaga kemaluan. Kok ada orang yang sudah menikah tapi masih saja jelalatan, matanya butuh disekolahkan. Jadi itu juga bisa menjadi penyelamat bagi seorang laki-laki. Ketika misalnya laki-laki lebih terjaga kehormatannya karena dia sudah mempunyai istri, sudah punya pasangan. Juga kemarin ada yang tanya di grup itu. Jadi hal-hal yang sifatnya itu masih hitam putih itu jangan terlalu dianggap besar. Ya kita harus bisa memilah dan memilih. Ada yang tanya kemarin tuh, Ustadz katanya perempuan itu bukan tugasnya nyapu, bukan tugasnya nyiapkan sarapan, bukan tugasnya nyuci, bukan tugasnya apalagi kora-kora. Ya saya jawab, memang betul, itu bukan tugas perempuan. Masak tugas suami, nyuci baju tugas suami, nyuci piring tugas suami, nyapu, ngepel, apalagi itu, mandikan anak, tugas suami semua itu. Tugas suami semua. Cuma kalau misalkan nanti suami semua, perempuannya di rumah itu tugasnya apa? Tugasnya apa? Jadi walaupun itu bukan menjadi kewajiban, tapi ketika perempuan itu melakukan, menjadikan perempuan itu menjadi perempuan yang mulia.
Dan yang laki-laki juga harus pengertian. Ternyata istri saya itu sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak menjadi kewajibannya. Maka ketika melakukan beberapa kesalahan yang sifatnya itu tidak begitu fatal, ya harus dimaklumi. Sudah capek nyuci, masak, buatkan kopi, ini dan itu, ya mestinya harus memaklumi. Makanya Sayyidina Umar itu ketika dimarahi sama istrinya, diam saja, ndak jawab, ndak apa. Karena dia yang punya beban untuk mengandung, dia yang menyusui, dia yang menidurkan. Coba laki-laki suruh kayak gitu, ndak bisa. Makanya di sini jangan terlalu percaya dengan perempuan, tapi ya harus di dalam beberapa kondisi, tidak semua urusan jangan percaya. Dan Sayyidina Ali pernah mengatakan, ra'aitul ham fid dunya katsirah wa aktsaruhu yakunu minan nisa. Aku melihat kesusahan di dunia, kesumpekan di dunia, keruwatan di dunia itu sangat banyak, tapi kebanyakan karena urusan perempuan. Sayyidina Ali itu ruwet ya. Di depan saya ini perempuan semua, ini ruwet semua berarti. Tapi ada satu hadis Nabi yang juga meninggikan seorang perempuan, memuliakan seorang perempuan. Dia mengatakan, ma akraman nisa illa karim. Tidak memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki itu benar-benar mulia. Wa ma ahanahunna illa laim. Dan tidak menghinakan seorang perempuan kecuali laki-laki tersebut adalah laki-laki terhina. Sekarang yang lagi viral itu KDRT, tahu? Ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Ngikuti kayak itu. Terus sikap kita bagaimana? Komentar kita bagaimana? Kalau udah tahu ya tanya. Biar enggak asal komentar. Lagi viral di YouTube apa di media sosial itu. Jangan gampang percaya sama perempuan, karena perempuan itu banyak fitnahnya. Beda loh perempuan sama laki-laki. Mandangnya perempuan ke laki-laki, walaupun ganteng itu tidak begitu, ya anggap biasa, tidak begitu berbahaya. Tapi kalau mandangnya laki-laki ke perempuan, beda. Perempuan tuh beda. Mulai dari atas sampai ke bawah itu ada yang beda. Kok apanya? Nggak usah tanya. Ada yang beda. Kalau laki kan rata semua. Jadi sebenarnya kadang-kadang perempuan ini juga tidak sadar. Kalau laki-laki memang melihat perempuan yang tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang mendesak, itu memang haram. Tapi juga perempuan ketika mandang laki-laki ditatap terus dipandang juga sama haram. Kok enak kalau yang dihukumi haram cuma laki-laki? Ini kan berarti tidak adil itu. Dalam beberapa kondisi laki-laki boleh melihat seorang perempuan. Salah satu kondisinya dalam hal mengajar, terus dalam hal transaksi jual beli, dalam hal pengobatan. Kalau misalkan dalam pengobatan tidak lihat kamu sakit apa, nunduk terus repot nanti. Ini dok, di sini dok sakitnya. Sakit hati ya lain, jangan ke dokter itu. Jadi repot. Ya, waktu beli-beli, kamu beli apa? Nunduk terus itunya, yang laki-laki. Ya repot yang tidak tahu mau beli apa. Ya sudah akhirnya tidak ada yang beli di tokonya itu. Pertama ini jangan gampang percaya sama perempuan, jangan tersinggung. Karena dalam beberapa kondisi saja, tidak semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, la taghtarunna bil mali ala kulli hal. Jangan gampang tertipu dengan harta dalam setiap keadaan. Memang kita mikirnya itu banyak harta sepertinya menjadikan hidup kita enak. Tapi kenyataannya banyak orang yang dia itu kaya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi dia tidak bisa merasakan ketenangan di dalam batinnya. Pernah lihat di TV atau di YouTube ada seorang artis yang sangat kaya sekali. Saya baca itu, saya lihat di videonya itu anak itu sekolah PAUD kalau tidak salah, SPP-nya setiap bulan sekitar 125 juta kalau tidak salah itu. 125 juta SPP anaknya setiap bulan.
Kita udah sampai segitu kan SPP-nya. Kemudian kayak semacam kacamatanya saja itu harga sekitar 10 juta. Kacamata gaya itu. Kacamatanya kita kan harganya 30.000. Kacamata saya ini harganya 30.000 ini. Kacamata minus. Harganya 30.000. Kenapa saya pilih yang 30.000? Karena saya sering kali dulu itu beli yang mahal 700, 800, pas pecah itu saya mikir lagi mau beli ini kapan bisa belinya. Ternyata ini ya fungsinya sama-sama bisa memperjelas penglihatan karena ukurannya juga sama. Tapi apa yang terjadi? Karena mendengarkan berita itu kan ya, dia tersandung kasus narkoba karena tidak merasakan ketenangan. Kok bisa orang banyak hartanya kok tidak tenang? Ya karena yang menjadikan tenang itu bukan harta tapi ini hati. Bagaimana cara untuk menenangkan hati? Dekat dengan orang-orang soleh, hadiri majelisnya orang-orang soleh, cinta dengan orang-orang soleh, bersambung hatinya dengan orang-orang soleh. Itu jadi hatinya itu tenang. Makanya sangat beruntung sekali orang yang pernah dekat dengan orang soleh. Walaupun ya kesolehannya itu masih biasa-biasa. Ya mohon maaf. Kalian tuh beruntung ketemu dengan saya. Bukan karena sombong. Saya pernah ketemu dengan orang-orang soleh yang sangat banyak. Ya minimal nanti ngomong sama Allah, ya Allah saya pernah ketemu sama ustadz itu, sama ini. Dia kan punya guru ini, punya guru itu. Saya pernah ketemu sama Habib Umar, saya pernah ketemu sama Habib Salim, saya pernah ketemu sama Habib Abdullah bin Syihab, dan banyak sekali ulama-ulama yang juga wali-wali semuanya. Dari wajah saya yang pernah melihat wajahnya mereka, itu bisa menjadikan modal untuk diri kita sendiri. Makanya di sini jangan kita gampang terpengaruh dan terlena dengan harta. Tahu Korun? Korun itu orang yang sangat kaya. Bahkan diceritakan waktu itu Korun itu punya gudang tempat penyimpanan uang. Kalau dulu kan belum ada ATM ya. Kalau sekarang kan cukup bawa ATM, tinggal gesek bisa keluar uang dimanapun bisa. Kalau dulu Korun itu punya tempat penyimpanan harta yang sangat besar, sampai digambarkan dia itu punya kunci, yang kuncinya itu sangat besarnya sampai harus dipikul 40 orang. Kuncinya, kunci untuk tempat penyimpanan uang itu harus dipikul 40 orang. Tapi karena dia terlena dengan hartanya, dia sampai lupa kepada Allah, sampai akhirnya hartanya ditumpas oleh Allah sehingga menyebar kemana-mana. Ditumpas di atas sehingga hartanya itu menyebar kemana-mana. Sehingga kalau ada orang menemukan harta di sawah, di mana, dia menyebutnya harta karun. Padahal bisa jadi hartanya orang yang ada di situ. Tapi karena saking viralnya waktu itu, Korun itu saking kayanya, sampai semua barang temuan itu harta karun. Sampai ketemu uang di jalan, oh ini harta karun. Karun dari mana? Itu hartanya orang, itu naik sepeda jatuh. Bukan hartanya karun. Kok bisa karun itu pindah ke Indonesia? Kita jangan gampang terlena dengan harta. Karena dengan harta, kita terlalu percaya dengan harta, saudara bisa jadi musuh. Rebutan harta, rebutan warisan, rebutan jabatan, sikut sana sikut sini, sakiti sana sakiti sini, dan bahkan bisa santet sana bisa santet sini. Saya beberapa nangani kasus itu rata-rata karena iri. Iri karena apa? Iri karena harta. Yang pernah saya ceritakan, itu ada orang sakit selama 7 tahun. Kaya memang orangnya, sudah hampir 2 minggu sekali ke dokter. Ternyata itu dianukan sama tetangganya yang iri sama orang itu. Saya datang ke rumahnya, menemukan ada pendaman-pendaman yang cukup mengerikan di situ. Ternyata sumbernya dari iri itu. Kalau dicari kesalahannya tidak ada, ya iri. Kita iri kepada orang lain tidak bisa menjadikan kita kaya. Justru kita karena tidak syukur akhirnya jadi miskin. Yang dia mungkin bisa jadi tambah kaya. Orang iri itu pasti susah terus, susah. Hidupnya tidak tenang orang iri itu. Makanya Al-Quran itu memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan orang-orang yang iri. Kenapa? Karena bahaya orang iri itu bisa melakukan
hal-hal yang mestinya haram dianggap menjadi hal yang halal. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita juga diperintahkan berlindung dari keburukan setan. Ternyata kita juga diperintahkan berlindung dari keburukan orang-orang yang iri, yang hasad. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasalisatu la tuhammil ma'idataka ma la tutiquhu. Jangan kita mengisi perut kita dengan sesuatu yang kita sendiri tidak kuat. Makan itu sudah kenyang, masuk terus. Ada prasmanan misalkan. Oh ini. Padahal kita sendiri sadar kayaknya perutnya itu sudah tidak bisa menampung. Kalau kita membebani perut kita dengan hal-hal yang melebihi batas kemampuannya, maka itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang celaka. Makanya disebutkan di sini aslukul lidain muta'alliqun bil ma'iddati at-tukhmatu. Sumber dari segala macam penyakit itu ada di perut. Maksudnya bagaimana? Kita makannya terlalu banyak. Ya makan bukan berarti tidak boleh, ya boleh. Tapi yang tidak boleh itu yang berlebihan, sampai perut kita itu sudah tidak kuat. Contoh juga cara makan yang tidak baik itu, makan tidak dikunyah. Dikunyahnya tidak terlalu lembut. Makanya Rasulullah itu kalau makan lama. Kadang kan ada sebagian orang makannya cepat, takut tidak kebagian. Makan dikunyah dengan lembut, sangat lembut, baru setelah itu masukkan lagi makanan yang berikutnya. Setelah itu masukkan lagi. Dan juga termasuk kesalahan di dalam kita makan, kalau kita ngikuti aturan yang ada di dalam kitab-kitab itu, jangan sampai minum di tengah-tengah makan. Tidak bagus. Coba tanya ke dokter juga sama, tidak bagus. Kita sudah makan, kemudian di tengah-tengah makan kita minum, makan lagi. Minum lagi, makan lagi, itu tidak bagus. Kenapa? Ya kecuali keselak. Lain kalau keselak gitu. Masa keselak sampai 3 kali 4 kali? Kan cukup 1 kali kan. Itu tidak bagus. Makanya jangan ajari anak kita nanti kalau sudah punya anak. Kalau makan itu jangan minum kalau belum selesai. Makanya sebagian adatnya ulama salaf itu, kalau makan ada tamu tidak disediakan minum dulu, baru kalau sudah selesai minumnya dikeluarkan. Masya Allah, ada jus apukat, ada jus melon, ada jus duren, banyak macam-macam. Itu bagus kalau seperti itu. Dan memang kita itu ketika selesai makan tidak langsung dianjurkan untuk minum. Ditunggu jarak beberapa menit, sekitar 10 menit baru minum, itu yang lebih bagus. Dan tadi itu makan yang bagus itu adalah makan yang dikunyah dengan lembut sampai hancur. Makanya kalau pengen kita itu makannya dikunyah dengan yang lembut, jangan makan yang keras-keras, karena pasti langsung ditelen itu nanti. Ini juga bisa berbahaya untuk lambung. Bisa berbahaya untuk lambung. Dan bahkan dalam sebuah hadis disebutkan inna minasyaraf akalta mashtahaita. Termasuk dari berlebih-lebihan yaitu kita makan apa saja yang kita pengen itu kita makan. Itu termasuk dari berlebihan. Dan salah satu adab kita sebelum makan adalah berwudu. Wudu itu secara bahasa yaitu membersihkan anggota tubuh dengan cara kalau kita sebelum makan cuci tangan. Cuci tangan sebelum makan itu penting. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan al-wudu qoblal akli yunfil faqra, bisa menghilangkan kefakiran. Cuci tangan sebelum makan itu bisa menghilangkan kefakiran. Wa ba'dahu yunfil junun, dan setelah makan itu bisa menghilangkan sifat gila. Coba kalau tidak percaya, setelah makan tidak usah cuci tangan, benar-benar gila itu nanti. Gila beneran.
Dan ada satu amalan penting yang disebutkan oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau itu menjelaskan bahwasanya kalau kita setiap selesai makan itu dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma inni as'aluka zinah wal mahabbah wal jannah wa a'udzubika minas sayyiati wassibabi wal ghibah. Apa manfaatnya membaca doa itu? Agar makanan yang sudah kita telan, yang sudah kita cerna tidak membahayakan kepada diri kita. Pertama, tidak menyebabkan penyakit. Yang kedua, energinya biar tidak tersalur kepada perkara-perkara yang haram. Allahumma inni as'aluka zinah wal mahabbah wal jannah wa a'udzubika minas sayyiati wassibabi wal ghibah. Nanti akan saya tulis doa ini, akan saya kirim di grup. Kemudian yang keempat, paham? Warabi'atu la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat untukmu. Maksudnya mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat bagaimana? Mengumpulkan ilmu yang sekiranya tidak membuahkan kita bisa beramal, melakukan kebaikan. Jangan sampai cari ilmu yang seperti itu. Ilmu yang baik itu yang bisa merubah diri kita yang asalnya tidak baik menjadi baik. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Abu Hurairah. Laki-laki ini berkata, wahai Abu Hurairah, aku ingin belajar ilmu, tapi aku takut untuk menyia-nyiakan ilmu. Ini juga kadang-kadang bisikan setan. Saya pengen belajar ilmu, tapi takut tidak mengamalkan ilmunya. Ini kadang bisikan setan. Akhirnya apa? Tidak jadi belajar ilmu. Nah itu sudah, tujuan setan sudah tercapai. Apa jawaban Abu Hurairah? Faqala kafa bitarkika lil ilmi idhatan. Sungguh kamu tidak cari ilmu itu adalah bentuk pensia-siaan terhadap ilmu. Ini kadang-kadang bisikan setan seperti itu. Ngapain saya cari ilmu agama? Nanti saya juga tidak mengamalkan. Ya lebih baik cari ilmu agama dan tidak mengamalkan. Itu jauh lebih baik. Tapi kalau dibanding dengan yang cari ilmu agama dan mengamalkan, ya pastinya lebih baik yang itu. Tapi yang tadi itu dia melakukan dua kesalahan. Pertama, dia tidak cari ilmu. Kedua, tidak mengamalkan. Punya dua kesalahan. Kalau yang tadi dia cari ilmu, tidak mengamalkan, minimal dia melakukan satu kesalahan. Tetap sama-sama salah. Tetap sama-sama salah, tapi minimal kesalahannya lebih ringan. Makanya jangan sampai tertipu dengan bisikan-bisikan setan. Ngapain saya ngajak orang untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, saya sendiri tidak bisa melakukan. Ini kadang-kadang juga bisikan setan. Itu jauh lebih bagus dibanding orang yang hanya ngomong, saya itu tidak mau nyebarkan karena tidak bisa mengamalkan. Otomatis dia melakukan dua kesalahan. Pertama tidak nyebarkan, kedua tidak mengamalkan. Sama-sama salah, tapi kesalahannya lebih berat yang ini. Paham? Kemudian Imam Syafi'i berkata, min makaidi syaitan tarkul amali khaufan min ayyaqulan nasu innahu lamura'in. Termasuk tipu daya setan itu kita meninggalkan untuk beramal karena khawatir dikatakan kita sebagai orang yang riya. Misalkan saya tidak mau untuk pergi ke masjid, nanti takut dikatakan, oh saya itu riya, oh kamu itu cuma modus ke masjid, kamu itu cuma ini dan itu. Justru itu termasuk tipu daya setan. Karena orang takut beramal karena riya itu adalah juga termasuk bagian dari riya itu sendiri. Caranya bagaimana? Kalau kita takut riya, tetap lakukan dan berusaha untuk ikhlas. Kalau tidak berusaha, kapan kita bisa ikhlas? Ya susah. Kenapa? Karena kita itu pasti akan mendapatkan godaan setan terus. Tidak mungkin setan itu istirahat, tidak mungkin. Tidak mungkin setan itu istirahat, tidak mungkin. Pasti akan menggoda manusia terus. Makanya sikap kita ketika kita itu khawatir amal kita tidak ikhlas, bukan berarti kemudian meninggalkan, tapi kita tetap berusaha melakukan dan berusaha untuk ikhlas. Dan berusaha untuk ikhlas. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan, man ta'allamal Qur'ana
azumat qimatuhu, barang siapa yang belajar Al-Qur'an maka akan agung harga dirinya. Jadi kadang-kadang sekarang itu sudah gengsi, orang itu belajar abata, belajar baca Al-Qur'an, ngajar Al-Qur'an, ngajar abata. Justru pintu masuknya ilmu dari situ. Orang bisa baca kitab dari mana? Dari abata. Kadang orang sekarang gengsi. Misalkan yang sudah bergelar tinggi suruh ngajar alif bata, gengsi. Padahal itu mulia, kata Imam Syafi'i. Sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu semuanya menjadikan harga diri manusia menjadi terangkat, menjadi tinggi di hadapan Allah. Wa man ta'allamal fiqha nabula qadruh, dan barang siapa belajar fikih maka akan tinggi derajatnya. Tahu tata caranya sholat, tahu tata caranya puasa, tahu tentang ilmu darah wanita dan lain sebagainya, sehingga dia tinggi derajatnya di hadapan Allah. Insya Allah juga nanti puasa tetap saya akan mengadakan program diklat darah wanita, karena biasanya lupa sudah. Tetap saya akan mengadakan diklat wanita, darah wanita, mungkin sekitar 2 mingguan, 2 minggu apa ya, menyesuaikan nanti. Waman katabal hadis qawiyat hujjatuhu, dan barang siapa yang menulis hadis maka akan kuat hujah-hujahnya, dalil-dalilnya. Orang menguasai hadis, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis marfu, ini hadis hasan, ini hadis maudhu. Kalau dia memahami tentang hadis-hadis itu, maka dia ketika mengungkapkan dalil, maka dalilnya sangat kuat. Tidak asal comot sana comot sini, yang itu sebenarnya bukan hadis. Itu namanya hadis maudhu, hadis palsu, sehingga benar-benar kuat. Pokoknya kita itu selagi masih ada kesempatan untuk cari ilmu, kita cari ilmu. Bahkan ada satu ancaman yang cukup mengerikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, asyaddun nas yaumal qiyamati hasratan rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Orang yang paling menyesal, banyak penyesalannya besok pada hari kiamat adalah seseorang yang memungkinkan dia untuk cari ilmu tapi dia tidak cari ilmu. Itu orang yang paling menyesal di akhirat. Pada hari kiamat itu paling menyesal. Orang ada waktu, ada kesempatan cari ilmu tapi dia tidak cari ilmu. Makanya ini ada doa penting juga agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena ilmu yang tidak bermanfaat itu sangat berbahaya. Bahkan orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu lebih dahulu disiksa daripada penyembah berhala. Waman ta'allamal hisab jazula ra'yuh, dan barang siapa yang belajar hisab itu hitung-hitungan, maka akan kuat pendapatnya. Ya, orang jual beli kan harus tahu hitung-hitungan. Orang bagi warisan juga ada hitung-hitungan. Orang mengeluarkan zakat juga butuh hitung-hitungan. Jadi semua ilmu itu saling berkaitan. Walaupun ilmunya itu ilmu umum, tapi kalau diniatkan untuk hal-hal yang baik, maka itu juga akan menjadi sesuatu yang baik. Misalnya, dulu saya pernah ketemu sama orang di bis itu. Dia kuliah jurusan IT. IT apa ya? IT ya berhubungan dengan elektronik, macam-macam, HP, cara mengoperasikan media sosial. Itu umum. Tapi kalau kita sebagai orang pesantren, ustadz, kiai, gus, lora, tidak tahu seperti itu, ya tidak bisa. Kalau misalkan mereka niatnya untuk membantu ustadz agar misalkan bisa dakwah lebih masif di media sosial, bagus. Makanya semua itu tergantung niatnya. Saya itu tidak gagap teknologi. Semua media sosial saya punya, walaupun masih belum bisa dikatakan profesional ya, karena memang kesibukan saya banyak. Edit sendiri sebenarnya bisa, cuma kadang-kadang kalau saya lagi kosong saja, edit sendiri bisa. Tapi ini ada yang menawarkan beberapa hari yang lalu, ada orang Bondowoso mau jadi tim IT saya untuk ngelola akun medsos
itu, tapi masih belum saya setujui. Takutnya cuma setengah-setengah itu. Ya sekalian kalau memang siap ya siap. Semuanya digarap, dari editor, dari macam-macam itu semuanya digarap. Waman ta'allamal arabiyyata raqqa tab'uhu, dan barang siapa belajar bahasa Arab maka akan lembut wataknya. Belajar bahasa Arab itu penting setidaknya karena 3 alasan. Nabi kita adalah orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Orang bisa mengerti Islam dari kalau bukan dari bahasa Arab, karena sumber yang paling terpercaya adalah bahasa Arab. Makanya saya kurang biasa kalau baca-baca itu dari terjemahan. Ya, tapi kalau yang tidak bisa belajar baca Arab ya baca terjemahan daripada tidak sama sekali. Saya jarang buku-buku terjemahan, itu jarang. Itu saya siapkan untuk murid-murid saya yang pengen baca. Rata-rata buku saya ya Arab semua, jarang yang terjemahan, jarang. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i, waman lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga, mengontrol hawa nafsunya, maka tidak bermanfaat ilmunya. Orang ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tapi tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, tetap maksiat terus, tetap ini terus, maka tidak bermanfaat ilmunya. Artinya tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Itu 4 nasihat penting yang diambil dari intisari dari 40.000 hadis. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau tanya silakan. Ya. Mengajarkan satu perempuan sama dengan mengajarkan 100 laki-laki. Iya, kenapa? Kata siapa? Nah, saya tidak tahu itu. Dari mana? Saya tidak tahu. Cuma memang perhatian pendidikan kepada perempuan itu jauh lebih besar dibanding laki-laki. Karena nanti yang akan berpengaruh kepada seorang anak itu perempuan. Tapi kalau yang itu saya tidak tahu keterangan dari mana, saya tidak tahu. Jadi ya tidak bisa jawab. Silakan yang lain yang mau tanya. Yang mau tanya silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.